Market global kembali panik nih. Kira-kira ISG masih kuat nanjak nggak ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya bahwa apa sih yang menyebabkan market terjadi koreksi dan kembali panik. Dan di video hari ini saya juga akan memberikan analisa sedikit ya seputar sektor komoditas dan juga bank-bank mini. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to Edge Invest ya bagi para penonton yang baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa setiap minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat kita selalu adakan Clubhouse bagi teman-teman yang ingin memperdalami ilmu saham. Oke, jadi teman-teman saya juga ingin ingatkan bahwa Edge Invest itu ada giveaway ya. First anniversary Edge Invest di mana total hadiah ini 5 juta untuk 6 orang pemenang. Nah, kira-kira bagaimana nih cara ikutan giveaway ini? Teman-teman bisa ikutan atau follow Instagram Edge Invest untuk mengetahui bagaimana cara mengikuti event ini. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja mulai ya. Not looking good. Kita bisa melihat indeks mulai terjadi koreksi pada tanggal 11 Februari. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan koreksi ini? Sekarang kita bisa melihat bahwa ISG, perjalanan kita ini sudah cukup bagus beberapa hari terakhir ya. Tetapi pada tanggal 10 sampai tanggal 11 ISG mulai tertekan nih. Dan apakah ISG ini akan kembali ke 6.500 atau ternyata news ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan dan ISG akan lanjut ke 7.000. Nah, sekarang kita pelajari dulu penyebabnya apa. Nah, Treasury Bonds ini ternyata sempat sentuh 2%, di mana teman-teman bisa melihat nih 2.014 dan ini membuat tekanan terhadap pasar semakin tinggi karena semakin tinggi Treasury Bonds akan semakin tertekan untuk sektor saham atau pasar modal. Nah, sekarang kita juga bisa melihat ya, ini adalah headlines US inflation jumps to 40-year high signaling 0.5 percentage rise of March. Jadi maksudnya apa teman-teman? Ternyata di bulan Januari itu inflasi 7,5%, di mana forecast ya cuma 7,1%. Nah, sekarang Februari sudah naik nih forecast mereka 7,7%. Apabila nanti laporan di Februari ternyata lebih lagi di atas 7,7 misalkan sampai 8, ini akan semakin parah dan very bad for United States ya. Karena inflasi kalau sudah sampai 8% dan the Fed tidak melakukan apa-apa, maka inflasi akan berpotensi out of control. Nah, teman-teman kita bisa melihat juga ya oil di bulan Februari ini most of the time ini sangat mahal. Jadi kalau bisa bayangin nggak, kalau oil ini mahal, segala sesuatu juga akan mahal, khususnya sektor-sektor yang bergerak di contoh batu bara, sipil ini mereka kan gunakan banyak consumption of oil ya kan, mereka gunakan vehicles atau alat-alat berat untuk menggali ini itu. Nah, sekarang kita bisa melihat ini tercermin dengan harga-harga komoditas yang juga terus terjadi kenaikan. Nikel naik, zinc juga ikutan naik, ya CPO atau palm oil juga masih tetap naik, ini 5.500 dan juga coal ya, ini bahkan sampai sekarang masih harganya mendekati 250. Jadi kebayangkan kalau oil mahal segala sesuatu itu berpotensi juga akan menjadi mahal. Nah, sekarang teman-teman kita lihat ya, dengan kenaikan harga oil tadi ya 90 lebih, bahkan kalau misalkan nanti oil terus naik dan tembus 100, ini segala sesuatu mahal dan bagaimana nih terhadap inflasi yang terjadi di United States. Kalau the Fed ini masih stick dengan plan mereka ya, cuma mau naikin 0.25%, 3-4 kali dalam 1 tahun 2022 ini. Nah, bagaimana mereka caranya memberantas inflasi yang hampir 8%? Misalkan suku bunga cuma 1%, inflasi 8%, ini nggak seimbang. Mereka perlu naikin 3%, 4%, bahkan 5% untuk bisa menekan inflasi yang hampir 8%. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan nanti kenaikan suku bunga sangat tinggi ya, atau secara ekstrim atau mendadak naiknya, ini bisa mengguncang pasar. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa tanggal 14 Februari ya, pas Valentine, ini mereka akan adakan close board meeting, di mana teman-teman bisa melihat the matters to be considered, review and determination by the board of governors of the advance and discount rates to be charged. Ini maksudnya apa? Mereka berpotensi membahas tentang kenaikan suku bunga. Jadi ada saja potensi kenaikan suku bunga ini di bulan Februari, bisa-bisa saja. Atau mereka mau membahas nih, di bulan Maret nanti pada saat menaikin suku bunga perlu sedikit lebih tinggi atau agresif. Kalau tidak, inflasi ini bisa out of control. Jadi teman-teman, kita masih perlu update dengan data inflasi dan juga hasil the Fed nanti pada bulan Maret. Oke teman-teman, selain itu semua yang sudah cukup bad news, sebenarnya the worst news itu adalah Ukraine crisis.
Coba teman-teman baca. Biden wants Americans in Ukraine to leave, says sending troops to evacuate would be world war. Jadi teman-teman bisa nonton cuplikan ini ya sebenarnya nanti di YouTube. NBC News exclusive one-on-one with President Biden. Jadi teman-teman bisa dengarkan apa sih yang mereka bahas. Ini adalah beberapa highlights yang dikatakan Biden di depan umum yang membuat beberapa pelaku pasar cukup panik. American citizens should leave now, Biden said in an interview with NBC News anchor Lester Holt. Jadi maksudnya apa nih? Mereka disuruh leave ya, Americans ini disuruh tinggalkan Ukraine karena situasi sangat tidak kondusif. Dan ini teman-teman bisa baca juga, it's not like we're dealing with organizations, we're dealing with one of the largest armies in the world. It's a very different situation and things could go crazy quickly. Dan yang paling parah nih teman-teman, Holt asked Biden what a scenario could prompt him to send troops to rescue Americans fleeing the country. Biden replied, "There's not. That's a world war when Americans and Russia start shooting at one another." Jadi bayangin seorang presiden ngomong seperti ini di depan umum. Seolah-olah kalau misalkan terjadi penembakan itu akan terjadi world war. Dan ini kan membuat banyak orang mulai fear ya, panik. Masa sih separah itukah situasi Ukraine? Oleh karena itu teman-teman, kita kalau melihat situasi seperti ini Ukraine crisis, kita harus terus update dengan situasi mereka every single day. Karena kita nggak mau cut off guard ya. Bayangin kalau terjadi penembakan di sana, Rusia nembak trupsnya Amerika secara mendadak. Itu saya cukup yakin bahwa Amerika akan tidak tinggal diam dan situasi market akan bisa koreksi sangat dalam. Nah, jadi teman-teman, dengan dua hal big and not so good news tadi ya, inflasi yang sudah out of control, ada potensi The Fed ini naikin suku bunga lebih tinggi karena emang inflasi sudah sangat tinggi ya. Ditambah dengan Ukraine crisis yang dimana situasi sudah sangat intens ya, sampai Presiden Biden ngomong seperti itu di umum. Apa yang harus kita lakukan nih? Apakah kita harus jual semua dari IHSG dan pegang cash? Nah, saya akan memberikan satu kondisi di mana teman-teman harus keluar semua apabila ya, kalau misalkan Rusia itu invade Ukraine. Nah, itu jika terjadi teman-teman boleh exit from IHSG everything karena kita tidak tahu apakah pasar akan lanjut koreksi sangat cepat dan dalam atau tidak. Karena hal-hal seperti ini ya, invasion itu tidak terjadi sesekali atau setahun sekali. Ini jarang-jarang sekali invasion, apalagi zaman sekarang masih lagi COVID. Kalau memang terjadi Russian invade Ukraine, itu teman-teman boleh segera exit dari market. Tetapi kalau tidak, cuma news-news seperti ini, teman-teman tidak perlu panik dan harus tetap realistis ya. Kalau misalkan asing masih masuk ke IHSG ya, kita tidak perlu panik dan jual semua saham-saham kita. Nah, jadi teman-teman kita bisa melihat ya bahwa yang satu ini asing ternyata di tanggal 11 Februari kemarin pada saat indeks panik-paniknya ya, mereka masih belanja di IHSG hampir 1 triliun. Ya luar biasa sekali ya. Pada saat indeks mulai terjadi koreksi, malam asing masuk ke IHSG. Berarti this is giving us a good sign ya, IHSG ini cukup solid. Dan satu minggu terakhir ternyata asing masuk ke IHSG 7,6 triliun. This is quite big ya teman-teman. Jadi sementara ini IHSG is in good hands, kita masih oke-oke saja dan selama Russian tidak invade Ukraine kita akan baik-baik saja. Oke teman-teman, ini adalah daftar top buy asing dimulai dari tanggal 7 bulan Februari. Ini satu minggu terakhir basically. Apa sih yang dibelanja atau diborong oleh asing satu minggu terakhir ini? 7 triliun kan cukup besar. Nah, ternyata kita bisa melihat top 30 stocks itu adalah beberapa sektor banking, batubara, menara, consumer goods, CPO, ayam, dan kesehatan. Jadi kita bisa melihat beberapa sektor ini ternyata masih populer di mata asing. Jika teman-teman ingin belanja, ya pilihlah minimal ada di sektor-sektor ini karena asing saja cukup optimis terhadap IHSG dan kita tahu ya asing ini orientasinya jangka panjang, bisa saja 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham ini yang belum rally, teman-teman bisa pilih untuk berinvestasi. Nah, sekarang kita lihat laporan keuangan komoditas ini sepertinya sudah mau keluar ya teman-teman. Bisa lihat kenapa saya bilang seperti ini. Februari tanggal 11 kita lihat sesi kedua, beberapa saham komoditas ini terjadi rally ya, yang dimana saya bisa melihat Big Fund ini meng-HK sahamnya last minute. Coba kita lihat LSIP yaitu CPO di sesi 2 rally, TAPG ya TAPG ini juga sesi 2 mendadak rally ya. Ini juga waktunya timingnya sama nih ya. Sekarang kita lanjut. Ada ITMG, ITMG juga mereka pelan-pelan naik dan sesi 2 mereka lanjut kenaikan mereka. Dan SMMT dan juga Indi kita melihat pergerakan yang cukup mirip ya. Sesi kedua terjadi rally di
SMMT dan Indi. Nah, kita bisa melihat bahwa komoditas ini sampai sekarang memang laporan keuangannya kan belum keluar, ya kan? Jadi orang-orang ini mungkin masih menunggu. Nah, dengan movement seperti ini, saya cukup optimis bahwa beberapa atau nggak lama lagi nih laporan keuangan akan keluar dan nanti mungkin ada euforia di market. Kenapa? Karena saya cukup optimis dan cukup yakin bahwa performance komoditas ini CPO maupun batu bara rata-rata LK mereka akan kinclong nih karena harga batu bara dan harga CPO sangat-sangat tinggi sehingga revenue dan profit mereka akan sangat tinggi. Jadi teman-teman jangan terlalu cepat profit taking bagi yang sudah pegang saham-saham ini. Nah, jika teman-teman yang mungkin menonton video ini sama sekali belum punya saham komoditas, mungkin TAPG adalah salah satu opsi yang teman-teman bisa perhatikan. Kenapa? Karena yang lain sudah sempat rally ya. LSIP juga udah mulai sedikit rally, batubara ITMG yang udah cukup rally ya. Nah, TAPG ini sempat sideways di harga 600-an ya. Jadi teman-teman bisa melihat mereka ini sekarang pada saat video ini dibuat harganya 655. Jadi teman-teman masih ada sedikit waktu untuk membelanja komoditas bagi yang belum punya. Tapi kalau teman-teman sudah punya, nggak perlu overbuy atau belanja kebanyakan saham komoditas. Oke? Nah, jadi teman-teman strategi kita bagaimana nih bagi yang sudah punya saham-saham komoditas kan dari tahun lalu kita AG Invest sudah memberikan insight tentang komoditas kan. Sejauh ini teman-teman tidak perlu dijual sampai nanti berita dividennya. Nanti kalau misalkan CPO ataupun batubara mereka masuk ke headlines ya mau tebar-tebar dividen. Nah, itulah saatnya teman-teman berkesempatan untuk exit from the stock. Karena saya sangat yakin mereka nanti bagi dividen ini sangat royal. Bayangin saja laporan keuangan nanti kalau sudah bagus, profit mereka tebal, itu mereka akan memberikan dividen untuk para investornya ini sangat besar. Jadi teman-teman ya di TMG Bayan MBAP ini mungkin memberikan dividen yang cukup besar. Kalau CPO ini LSIP, TAPG atau ALI yang berpotensi memberikan dividen lumayan lah. Jadi teman-teman kita hold sampai nanti pada saat mereka ingin tebar-tebar dividen. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke Bank Mini. Teman-teman tahu kan sekarang lagi musim lomba, jadi 1 bulan Februari ini akan ada lomba. Bank-bank mini ini mulai aktif, jadi teman-teman bisa melihat 1 minggu terakhir. Ini beberapa bank sudah mulai aktif terjadi rally ya. Amar salah satunya ya sempat rally lalu koreksi dan juga BGTG juga mulai terjadi aktif ya. Nah sekarang ada bank mini apa nih yang belum terjadi rally seperti tadi Amar ataupun BGTG. Salah satunya adalah BEFIK ya. BEFIK kita bisa melihat ini terjadi kenaikannya lebih kecil dibanding tadi Amar dan BGTG. Jadi BEFIK ini teman-teman bisa pantau. Cara trading di bank-bank mini seperti ini ya teman-teman, saya tidak sarankan untuk jangka panjang ya. No, ini akan sangat berbahaya. Tapi kalau teman-teman mau short term trading ya mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan cuma 2-3 hari, nah ini adalah saham-saham yang mungkin cocok buat para trader ataupun scalper karena rata-rata biasa peserta lomba itu gunakan bank-bank mini untuk melakukan trading atau scalping. Jadi BEFIK ini belum terjadi rally yang sangat tinggi, AGRS juga masih belum terlalu signifikan ya, rally-nya masih kecil dan teman-teman kalau pelajari broker mereka masih cukup menarik, masih ada yang mulai menampung saham-saham ini. Dinar, kalau teman-teman juga bisa melihat Dinar ini cukup sideways ya. Jadi suatu saat kalau tiba-tiba ramai, teman-teman lihat di broker sama ada Dinar, teman-teman bisa perhatikan dan juga baca. Nah, kalau baca ini mungkin agak sedikit hati-hati karena mereka bergerak downtrend. Jadi kalau teman-teman kalau mau coba scalping dibaca, make sure sudah dimasukin oleh bandar broker sama sudah ditampung, baru teman-teman boleh masuk ke baca. Kalau tidak, teman-teman bisa fokus ke bank mini lainnya. Oke, teman-teman. Jadi saat lomba teman-teman harus perhatikan ya saham-saham ini karena beberapa saham ini bisa mendadak aktif. Kalau misalkan nanti rame-rame mereka mulai scalping di bank-bank mini, teman-teman bisa gunakan kesempatan itu. Ingat bank mini ini masih banyak cerita seperti suntik modal dan seterusnya. Jadi headlines inilah yang mereka gunakan untuk mendongkrak saham-saham ini naik. Jadi teman-teman ingat ya, saya juga harus mengingatkan kembali bahwa ini khusus buat yang berpengalaman karena kalau teman-teman yang masih pemula masuk ke saham ini, apalagi FOMO, resikonya adalah sangkut di harga yang sangat mahal. Oke? Nah, jika ada pertanyaan lanjutan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti saya akan memberikan jawabannya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe channel AG Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Nah, bagi para pemula, ada 3 video yang teman-teman wajib nonton ya. Pelajarilah tentang red issue ya, judulnya apa itu red issue, dan pelajari juga masterclass bandarmologi supaya teman-teman bisa menganalisa menggunakan bandarmologi dasar dan teman-teman bisa melihat 5 saham yang bisa menggantikan deposito teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.